Halo, nama aku Ananda Destiaman, NPM 228. Di sini saya akan bahas satu materi mengenai perkembangan hukum perdata, yaitu perbuatan melawan hukum. Apa sih yang dimaksud perbuatan melawan hukum? Oke, jadi perbuatan melawan hukum atau biasa disebut dengan onreh matehdid ini adalah perbuatan melawan hukum di bidang keperdataan. Sebab jika di bidang pidana ini disebut dengan perbuatan pidana. Menurut pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum perdata yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang mengharuskan orang lain karena salahnya telah menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Ada 3 unsur mengenai perbuatan melawan hukum. Yang pertama, karena kesengajaan. Yang kedua, tanpa adanya unsur kesengajaan dan kelalaian. Yang ketiga, adanya unsur kelalaian. Lalu bagaimana bisa dikatakan perbuatan melawan hukum? Perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang melanggar hak orang. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata. Yang pertama, adanya suatu perbuatan. Yang kedua, perbuatan tersebut melawan hukum. Yang ketiga, adanya kesalahan dari pihak pelaku. Yang keempat, adanya kerugian korban. Dan yang kelima, adanya hubungan klausula antara perbuatan dan kerugian. Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan di sini ialah perbuatan melawan hukum yang diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan baik berbuat sesuatu dalam arti aktif maupun tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya. Adanya kerugian bagi korban. Kerugian karena perbuatan melawan hukum, di samping kerugian material, jurisprudensi juga mengakui konsep kerugian imateral yang juga biasa dikenal dengan uang. Berikut adalah contoh kasusnya. Kasus pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dengan tersangka Direktur Lokataro Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti terus bergulir dan hingga kini belum juga menemukan jalan damai. Bahkan kedua tersangka kini berencana melaporkan balik Luhut Panjaitan terkait dugaan kejahatan ekonomi dan investasi di Blok Wabu Intan Jaya Papua sesuai hasil riset koalisi LSM. Tak hanya itu, kedua tersangka juga akan menempuh jalur pra-peradilan atas penetapan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Sebelumnya, status tersangka diberikan penyidik berdasarkan surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 17 Maret 2022. Haris Azhar dan Fathia Maulidianti dipolisikan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terkait video diskusi yang diunggah di akun YouTube Agustus 2021 lalu soal investasi di Blok Wabu Intan Jaya Papua. Itu adalah salah satu kasus perbuatan melawan hukum, yaitu pencemaran nama baik yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi perbuatan hukum lainnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.